Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah video pembelajaran. Video pembelajaran ini materi adalah pembentukan kelompok sosial. Ini adalah materi pertama di kelas 11 semester 1. Nah, silahkan disimak secara baik-baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan. Sekian dari Bapak, selamat belajar. Terima kasih. Materi Sosiologi kelas 11 semester 1. Kelompok Sosial. Oleh Nur Widianto. SPD. SMAN 1 Membalong. Tujuan pembelajaran. 1. Mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Siswa mampu mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. 2. Mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. 3. Memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Siswa mampu memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. 4. Mendeskripsikan dinamika kelompok sosial. Siswa mampu mendeskripsikan dinamika kelompok sosial. 5. Memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Siswa mampu memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Peta konsep. A. Dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. B. Syarat dan ciri kelompok sosial. C. Ciri-ciri kelompok sosial. D. Proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. E. Faktor pembentuk kelompok sosial. Keluarga adalah salah satu bentuk kelompok sosial. Di dalam keluarga ini, kita dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga inti atau disebut juga dengan keluarga bati ialah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti merupakan bagian dari lembaga sosial yang ada pada masyarakat. Bagi masyarakat primitif yang mata pencahariannya adalah berburu dan bertani, keluarga sudah merupakan struktur yang cukup memadai untuk menangani produksi dan konsumsi. Keluarga merupakan lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga lainnya berkembang karena kebudayaan yang makin kompleks menjadikan lembaga-lembaga itu penting. Ada beberapa jenis keluarga, yakni 1. Keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak. 2. Keluarga konjugal yang terdiri dari pasangan dewasa ibu dan ayah, dan anak mereka yang terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua. 3. Keluarga luas yang ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya. Keluarga luas meliputi hubungan antara paman, bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek. A. Dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. 1. Hakikat kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Misalnya anggota pramuka. Kelompok sosial berarti suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau lebih individu yang mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan sosial tersebut. Sedari lahirnya seorang manusia yang dimana langsung menjadi bagian dari sebuah kelompok masyarakat, maka hal tersebut memiliki sebanyak kedua macam bentuk akan keinginan pada pokok di dalam menjalankan kehidupannya, yaitu adalah memiliki sebuah keinginan untuk dapat bersatu dengan berbagai macam bentuk individu masyarakat yang lainnya dan berada pada bagian di sekitarnya. A. Memiliki sebuah keinginan untuk dapat menyatu dengan berbagai macam lingkungan alam yang dimana ada di daerah sekitarnya. 2. Syarat dan ciri kelompok sosial. Syarat-syarat kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. A. Adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. B. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. C. Ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama,
ideologi politik yang sama, dan lain-lain. 3. Ciri-ciri kelompok sosial. A. Kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal, dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. B. Tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. C. Tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. D. Tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. E. Tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Kelompok sosial mahasiswa, biasanya di dalam organisasi selalu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya tertentu untuk mewujudkan jalannya roda kegiatan organisasi termasuk organisasi yang ada di dalam kampus. Sumber daya tersebut dapat berupa materi, pikiran atau gagasan, waktu dan sumber daya lainnya yang terdapat di dalam anggota organisasi tersebut. Seluruh anggota yang terkumpul di dalam sebuah organisasi tersebut setuju untuk mencapai tujuannya melalui sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Organisasi berasal dari kata organ dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan organisasi sebagai wadah yang memiliki multiperan dan didirikan dengan tujuan agar mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, tak terkecuali kepuasan bagi pemilikinya. Selanjutnya, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Kelompok sosial anak. Kelompok sosial anak meliputi perkembangan sosial biasanya merujuk pada bagaimana seorang anak mengenal dan bersahabat dengan teman-temannya. Selain itu, perkembangan sosial yang baik juga membuat anak mampu menangani konflik dengan teman-temannya. Selanjutnya, sebagai orang tua mungkin Anda bertanya-tanya mengenai pentingnya berbagai perkembangan di masa kanak-kanak. Selain perkembangan fisik dan perkembangan kognitif, si kecil juga mengalami perkembangan sosial yang akan ia bawa hingga dewasa kelak. Kemampuan sosial bagi anak penting untuk berkembang dengan baik karena dapat mempengaruhi kemampuan anak di sisi lainnya, termasuk kognitif dan emosi. Bahkan, kemampuan sosial anak yang berkembang dengan baik membantu menumbuhkan rasa empati di dalam dirinya. Kelompok tani. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani. Surat keputusan tersebut dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk memonitor atau mengevaluasi kinerja kelompok tani. Kinerja tersebutlah yang akan menentukan tingkat kemampuan kelompok. Fungsi kelompok tani adalah menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada sebagai media atau alat pembangunan, membangun kesadaran anggota petani untuk menjalankan mandat yang diamanatkan oleh kelompok. B. Proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Proses pembentuk kelompok sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dengan kata lain, manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Para siswa, guru, dan pengurus suatu sekolah merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di sekolah. Proses terbentuknya kelompok sosial dapat terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor diantaranya kedekatan dan adanya kesamaan. 1. Kedekatan. Kedekatan yang dimaksudkan di sini adalah kedekatan dalam hal geografis. Seperti dapat dicontohkan pada kasus seorang anak kuliah yang merantau ke daerah lain. 2. Kesamaan. Selain kedekatan secara geografis tadi, terdapat faktor lain yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial yaitu adanya kesamaan. Kesamaan yang dimaksud di sini seperti kesamaan nasib, kesamaan latar belakang, ataupun kesamaan kepentingan. Faktor pembentuk kelompok sosial. 1. Faktor pembentuk kelompok sosial. A. Kepentingan yang sama. B. Pertalian darah atau keturunan yang sama. C. Daerah atau wilayah yang sama. B. Berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Emile Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan yang didasarkan pada solidaritas organik. Solidaritas yang dipegang, yaitu kesatuan, persahabatan, rasa saling percaya yang muncul akibat tanggung jawab bersama,
dan kepentingan bersama di antara para anggotanya. Pengertian akan solidaritas juga diperjelas oleh sosiolog Emile Durkheim. Solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya maka mereka akan membentuk persahabatan, menjadi saling menghormati, terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan bersama. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Solidaritas mekanik merupakan rasa solidaritas yang berdasarkan suatu kesadaran kolektif. Bentuk solidaritasnya tergantung pada individu masing-masing yang memiliki sifat yang sama dan menganut kepercayaan serta pola normatif yang sama pula. Solidaritas mekanik biasanya muncul dari pedesaan. Hal ini dikarenakan solidaritas tersebut akan terbangun pada kelompok masyarakat yang masih sederhana. Pada dasarnya suatu masyarakat yang ditandai memiliki solidaritas mekanik akan bersatu karena memiliki rasa yang sama dengan semua orang. Pengikat di antara orang-orang dengan solidaritas mekanik adalah karena mereka semua terlibat dalam kegiatan yang hampir sama antara satu dengan lainnya. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Solidaritas organik solidaritas yang berkembang dalam kelompok masyarakat yang kompleks. Contohnya, pada masyarakat perkotaan di mana para anggotanya disatukan oleh rasa saling membutuhkan untuk kepentingan bersama. Di dalam solidaritas organik, pembagian kerja sudah jelas untuk masing-masing anggota kelompok. Bahkan disesuaikan dengan bidang atau keahlian masing-masing. Dalam solidaritas organik, masyarakat saling membutuhkan dan berhubungan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Bukan karena asas kebersamaan ataupun ikatan moral. Contohnya, sebuah perusahaan pasti memiliki departemen atau bagian yang masing-masing memiliki tugas. Contoh dari solidaritas mekanik dan organik, paguyuban dan patembayan. Ferdinand Tonis, Gemeinschaft Paguyuban. Gemeinschaft atau paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama. Anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Dasar hubungan adalah rasa cinta dan rasa persatuan yang telah dikodratkan. Biasanya paguyuban lahir dari dalam diri individu ditandai dengan rasa solidaritas dan identitas yang sama. Keinginan untuk berhubungan didasarkan atas kesamaan dalam keinginan dan tindakan. Gemeinschaft dibagi menjadi 3, yaitu 1. Gemeinschaft ikatan darah. Hubungannya didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. 2. Gemeinschaft ikatan tempat. Hubungannya didasarkan pada kedekatan tempat tinggal atau kesamaan lokasi. 3. Gemeinschaft ikatan ideologi pemikiran. Hubungannya didasarkan pada kesamaan ideologi meskipun tidak memiliki ikatan darah maupun tempat tinggal yang berdekatan. Gesellschaft Patembayan. Gesellschaft atau patembayan merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama. Tetapi setiap orang tetap mandiri. Sedangkan Gesellschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya mempunyai hubungan yang sifatnya sementara dan disatukan oleh pemikiran yang sama. Gesellschaft ditentukan oleh Kurzweil kehendak rasional, dan dilambangkan oleh masyarakat kosmopolitan modern dengan birokrasi pemerintah dan organisasi industri besar. Dalam Gesellschaft, kepentingan pribadi yang rasional dan tindakan penghitungan melemahkan ikatan tradisional keluarga, kekerabatan dan agama. Contoh paguyuban dan patembayan. Kelompok primer dan sekunder. Charles H. Cooley. Di dalam masyarakat terdapat kelompok primer. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup terpenting kelompok primer adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Kelompok sosial primer adalah kelompok sosial yang antar anggota bisa mengenal secara pribadi dan akrab. Kelompok sosial primer disebut juga sebagai face-to-face group karena mempunyai hubungan interaksi yang intensif. Ciri utama kelompok sosial primer adalah intensitas interaksi sosial yang intim, lebih mengarah pada kasih sayang, kedekatan, dan keakraban. Dari segi anggota, kelompok sosial primer mempunyai anggota yang relatif sedikit. Contoh kelompok sosial primer adalah keluarga inti dan keluarga besar. Ellsworth Faris. Di dalam masyarakat juga terdapat kelompok sekunder yang formal,
tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contoh kelompok sekunder adalah koperasi dan partai politik. Sedangkan kelompok sosial sekunder adalah kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tidak saling mengenal, dan interaksi sosial di dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Ciri-ciri kelompok sosial sekunder adalah kedekatan personal anggota tidak terlalu diperhitungkan, komunikasi yang dibangun bersifat sementara dan impersonal, serta orientasi pembentukan kelompok adalah tujuan yang ingin dicapai. Contoh kelompok sosial sekunder adalah partai politik, perhimpunan serikat pekerja, koperasi, perseroan terbatas PT, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, dan sebagainya. Contoh kelompok primer dan sekunder, in-group dan out-group. William G. Sumner membagi kelompok menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Menurutnya, dalam masyarakat primitif yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil dan tersebar di suatu wilayah, terdapat pembagian jenis kelompok, yaitu kelompok dalam in-group dan kelompok luar out-group. In-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial tempat seorang individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kita atau kami. Sedangkan out-group merupakan kelompok sosial di luar in-group, atau di luar kita. Kelompok di luar in-group biasanya disebut sebagai mereka. Misalnya, kami adalah mahasiswa Universitas Indonesia, sedangkan mereka adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Adanya in-group dan out-group seringkali menimbulkan gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan suatu sikap yang menilai unsur kebudayaan lain dengan mempergunakan ukuran-ukuran kebudayaan sendiri. Kelompok referensi dan membership dalam buku Ensiklopedia Sosiologi Kelompok Sosial, 2018 karya Joan Hesti Gita Purwasih dan kawan-kawan. Dijelaskan definisi kelompok referensi yaitu kelompok yang dijadikan acuan bagi seseorang. Kelompok referensi sering dijadikan acuan dalam menilai kelompok lain. Selain itu, kelompok referensi juga mampu memberikan pengaruh terhadap sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang. Contoh in-group dan out-group. Membership group dan reference group. Robert K. Merton. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Sedangkan kelompok membership adalah kelompok yang di dalamnya individu secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Suatu kelompok bisa dikatakan sebagai kelompok membership apabila antar anggota di dalamnya bisa mengetahui dengan jelas status keanggotaan satu dengan yang lain. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok referensi yaitu kelompok yang dijadikan acuan bagi seseorang. Kelompok referensi sering dijadikan acuan dalam menilai kelompok lain. Selain itu, kelompok referensi juga mampu memberikan pengaruh terhadap sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang. Contoh kelompok referensi adalah public figure yang dapat memengaruhi kepribadian seseorang sehingga terbentuk suatu kelompok penggemar dalam masyarakat, atau dikenal sebagai fans club. Contoh membership group dan reference group. Kelompok formal. Kelompok sosial formal adalah kelompok sosial yang terbentuk secara resmi demi mencapai tujuan tertentu. Kelompok sosial formal mempunyai sistem kerja yang jelas dan mempunyai program kerja yang dibangun dalam sistem hubungan kelompok formal. Kelompok sosial formal dan informal. Kelompok sosial formal adalah kelompok sosial yang terbentuk secara resmi demi mencapai tujuan tertentu. Kelompok sosial formal mempunyai sistem kerja yang jelas dan mempunyai program kerja yang dibangun dalam sistem hubungan kelompok formal. Hubungan antar anggota diikat oleh aturan yang tegas dan mengikat serta koordinasi terjalin secara intensif. Hal tersebut terjadi karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Contoh kelompok sosial formal adalah sekolah, lembaga pemerintah, perusahaan, dan lain-lain. Kelompok informal. Sedangkan kelompok sosial informal adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok sosial informal biasanya terbentuk karena pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang. Sedangkan kelompok sosial informal adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok sosial informal biasanya terbentuk karena pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang.
Pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang itulah yang menjadi dasar bagi bertemunya kepentingan-kepentingan dan pengalaman yang sama. Kelompok sosial informal bersifat tidak resmi. Artinya tidak terikat pada aturan hukum tertentu. Contoh kelompok informal antara lain teman sebaya, kelompok arisan, dan lain-lain. Contoh kelompok formal dan informal. Kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional. Kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Kelompok okupasional. Kelompok okupasional merupakan sebuah kelompok profesi, yang dimana biasanya akan berupa sebagai sebuah bentuk akan asosiasi sarjana farmasi, Ikatan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain sebagainya. Kelompok volunteer, kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga. Namun, yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaan kelompok ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kelompok volunteer merupakan sebuah bentuk organisasi yang dimana biasanya akan lebih berlandaskan sebuah kebudayaan maupun sebuah bentuk akan agama yang dimana adalah Front Pembela Islam yang dimana akan lebih dikenal sebagai FPI. Contoh kelompok okupasional dan volunteer. Terima kasih.